Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal Mumtaz dari kelas PAIC semester 5 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ingin memaparkan sebuah video mengenai masa kemajuan dinasti Safawiyah. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Islam Klasik dan Pertengahan. Selamat menyaksikan. Dinasti Safawiyah termasuk salah satu dinasti terpenting dalam sejarah Iran. Dinasti ini tergolong salah satu negeri Persia terbesar semenjak penaklukan Muslim di Persia. Negeri itu juga menjadikan Syiah sebagai aliran agama resmi, sehingga menjadi salah satu titik penting dalam sejarah Muslim. Dinasti Safawiyah berkuasa pada tahun 1501 sampai 1722 Masehi. Mengalami restorasi singkat pada tahun 1729 sampai 1736 Masehi. Pada puncak kejayaannya, wilayah Safawiyah meliputi Iran, Azerbaijan, Armenia, sebagian besar Irak, Georgia, Afghanistan, Kaukasus, dan sebagian Pakistan serta Turkmenistan dan Turki. Kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah yang diambil dari nama pendirinya, yaitu Safi ad-Din, sekitar tahun 1252 sampai 1334 Masehi. Dan nama Safawi itu terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Bahkan nama itu terus dilestarikan setelah gerakan ini berhasil mendirikan kerajaan, yakni Kerajaan Safawi. Di negeri-negeri di luar Ardabil, Safi ad-Din menempatkan seorang wakil yang memimpin murid-muridnya. Wakil itu diberi gelar khalifah. Suatu ajaran agama yang dipegang secara fanatik biasanya kerap kali menimbulkan keinginan di kalangan penganut ajaran itu untuk berkuasa. Oleh karena itu, lama-kelamaan murid-murid tarekat Safawiyah berubah menjadi tentara yang teratur, fanatik dalam kepercayaan sekaligus menentang setiap orang bermadhab selain Syiah. Kecenderungan memasuki dunia politik itu mendapat wujud konkretnya pada masa kepemimpinan Junaid. Dinasti Safawi memperluas gerakannya dengan menambah kegiatan politik pada kegiatan keagamaan. Perluasan kegiatan ini menimbulkan konflik antara Junaid dengan penguasa Kara Koyunlu atau Domba Hitam, salah satu suku bangsa Turki yang berkuasa di wilayah itu. Dalam konflik tersebut, Junaid kalah dan diasingkan ke suatu tempat. Di tempat baru ini, ia mendapat perlindungan dari penguasa Diyar Koyunlu atau Domba Putih, juga suatu suku bangsa Turki. Pada masa kekuasaan Abbas I merupakan puncak kejayaan kerajaan Safawi. Secara politik, ia mampu mengatasi berbagai kemelut di dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang pernah direbut oleh kerajaan lain pada masa raja-raja sebelumnya. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Abbas I diantaranya: pertama, menghilangkan dominasi pasukan Kizilbas atas kerajaan Safawi dengan cara membentuk pasukan baru yang anggotanya terdiri dari budak-budak berasal dari tawanan perang bangsa Georgia, Armenia, Sirkasia yang telah ada sejak Raja Tahmas yang pertama. Kedua, mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani. Untuk mewujudkan perjanjian ini, Abbas I terpaksa harus menyerahkan wilayah Azerbaijan, Georgia, dan sebagian wilayah Luristan. Di samping itu, Abbas berjanji tidak akan menghina 3 khalifah pertama dalam Islam, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman, dalam khutbah-khutbah Jumat. Sebagai jaminan atas syarat-syarat itu, dia menyerahkan saudara sepupunya, Haidar Mirza, sebagai sandera di Istanbul. Usaha-usaha yang dilakukan Abbas I tersebut berhasil membuat kerajaan Safawi kuat kembali. Setelah itu, Abbas I mulai memutuskan perhatiannya keluar dengan berusaha merebut kembali wilayah-wilayah kekuasaannya yang hilang. Pada tahun 1598 Masehi, ia menyerang dan menaklukkan Herat.
Dari sana, ia melanjutkan serangan merebut Maruk dan Balkh. Setelah kekuatan terbina dengan baik, ia juga berusaha mendapatkan kembali wilayah kekuasaannya di Turki Utsmani. Masa permusuhan antara dua kerajaan yang berbeda aliran agama ini memang tidak pernah padam sama sekali. Abbas I mengarahkan serangan-serangannya ke wilayah kekuasaannya kerajaan Utsmani itu. Pada tahun 1602 Masehi, di saat Turki Utsmani berada di bawah Sultan Muhammad III, pasukan Abbas I menyerang dan berhasil menguasai Tabriz, Sirwan, dan Baghdad. Sedangkan kota-kota Nakhchivan, Erivan, Ganja, dan Tiflis dapat dikuasai tahun 1605 sampai 1606 Masehi. Selanjutnya, pada tahun 1622 Masehi, pasukan Abbas I berhasil merebut kepulauan Hormuz dan mengubah pelabuhan Gumrun menjadi pelabuhan Bandar Abbas. Selanjutnya adalah kemajuan yang dicapai oleh dinasti Safawiyah. Yang pertama, di bidang politik dan sosial. Keadaan politik pada masa dinasti Safawiyah mulai bangkit kembali setelah Abbas I naik takhta pada tahun 1587 sampai 1629. Ia menata administrasi negara dengan cara yang lebih baik. Langkah-langkah yang ditempuh olehnya guna memulihkan politik dinasti Safawiyah ialah: yang pertama, mengadakan pembenahan administrasi dengan cara pengaturan dan pengontrolan dari pusat. Yang kedua, pemindahan ibu kota ke Isfahan. Yang ketiga, berusaha menghilangkan dominasi pasukan Qizilbash atas kerajaan Safawiyah dengan cara membentuk pasukan baru yang anggotanya terdiri atas bangsa Georgia, Armenia, dan Sirkasia yang telah ada sejak Raja Tahmas yang pertama. Mengadakan perjanjian damai dengan kerajaan Turki Utsmani. Yang kelima, berjanji tidak akan menghina 3 khalifah dalam khutbah Jumat. Yang kedua adalah di bidang agama. Pada masa Abbas I, kebijakan keagamaan tidak lagi seperti masa khalifah-khalifah sebelumnya yang senantiasa memaksakan agar Syiah menjadi agama negara, melainkan ia menanamkan sikap toleransi. Menurut Hamka, terhadap politik keagamaan, Abbas I menerapkan paham toleransi atau lapang dada yang amat besar. Paham Syiah tidak lagi menjadi paksaan. Bahkan, orang Sunni dapat bebas mengerjakan ibadahnya. Bukan hanya itu, para pendeta Nasrani juga dipersilahkan mengembangkan ajaran agama yang secara luasa. Sebab telah banyak bangsa Armenia yang menjadi penduduk setia di kota Isfahan. Selanjutnya yaitu di bidang ekonomi. Stabilitas politik kerajaan Safawiyah pada masa Abbas I telah memacu perkembangan perekonomiannya, terutama setelah Pulau Hormuz dikuasai dan pelabuhan Gumrun diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan dikuasainya bandar ini, maka salah satu jalur dagang laut antara negara timur dan barat yang biasa diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Prancis akhirnya menjadi milik kerajaan Safawi. Lalu di bidang ilmu pengetahuan. Dalam sejarah Islam, Persia dikenal sebagai bangsa berperadaban tinggi dan berjasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Maka dari itu tidaklah mengherankan jika pada masa kerajaan Safawiyah, terutama pada masa Abbas I, tradisi keilmuan terus berkembang. Berkembangnya ilmu pengetahuan pada masa kerajaan Safawiyah terkait doktrin dasar bahwa kaum Syiah tidak boleh taklid dan pintu ijtihad selamanya terbuka. Mereka berbeda dengan kaum Sunni yang meyakini bahwa ijtihad telah berhenti dan orang-orang harus taklid, sedangkan kaum Syiah tetap berpendirian bahwa mujtahid tidak terputus selamanya. Lalu di bidang seni. Di bidang seni, kemajuan terlihat dari gaya arsitektur bangunan, seperti Masjid Shah yang dibangun pada tahun 1603 Masehi. Adapun unsur seni lainnya dalam bentuk kerajinan tangan, karpet, permadani, pakaian, tenunan, mode, tembikar, dan lain-lain.